Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita dimulai dengan berdoa supaya dalam pembelajarannya dikasih kelancaran dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Nah, untuk memimpin doa, Bapak persilahkan kepada ketua kelas, guru untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu ya. Kita cek dulu kehadirannya. Alda Rohisa, ya ada hadir. Almira, ada hadir. Anissa, Rizky Akbar, ada hadir. Desilpa Jahra, iya. Devina, ada. Guru, ada. Eva, iya, ada hadir. Muhammad Akmal, Muhammad Fahrij, Anda hadir. Muhammad Hafiz, hadir. Muhammad Randi, ya hadir. Neng Sapira, Putri, ya ada hadir. Fira Nur Sakila, ya ada hadir. Nah, alhamdulillah ya hadir. Nah, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, dalam menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, semuanya berdiri ya, berdiri. Nanti dalam menyanyikannya juga harus dengan hikmat dan kompak ya, jangan bermain. Ya, berdiri menghadap ke sini, ke depan, menghadap ke depan. Kita sama-sama. Satu Nusa, Satu Bangsa. Air pasti jaya untuk Nah, silakan duduk kembali.
Nah, sebelumnya ya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita telah mempelajari ke belakang tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat gak dengan sifat-sifat cahaya? Ada yang ingat? Masih? Apa saja? Ya, satu-satunya dapat dipantulkan, dapat merambat, lurus. Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya. Nah, untuk sekarang tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mampu. Jadi Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian hewan langka atau hampir punah dengan benar. Kedua, mampu membedakan hewan langka dan tidak langka dengan benar. Ketiga, dapat mengelompokkan macam-macam hewan langka yang ada di Indonesia. Keempat, mampu menjelaskan penyebab kelangkaan hewan di Indonesia dengan benar. Yang kelima, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan cara melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang keenam, dapat menyebutkan tempat perlindungan hewan yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada 6 tujuan pembelajaran kali ini. Itu pembelajaran kali ini adalah tema 6 tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Ya, ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami tentang pembelajaran kali ini, Bapak akan tunjukkan sebuah video tentang hewan langka dan tidak langka. Nah, jadi nanti ketika Bapak menonton video, Bapak harapkan kalian semua memperhatikan videonya ya, supaya kalian dapat mengerti dan memahami tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, otakers, pasti kalian sudah tahu kan, Indonesia ini termasuk salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Tapi otakers, permasalahannya saat ini adalah tidak sedikit juga hewan yang sudah terancam punah karena populasinya yang mulai langka. Penyebab hewan menjadi langka bisa jadi karena faktor alam, namun banyak juga karena ulah karena Perhatikan ya dengan baik. Apa saja hewan langka yang dilindungi tersebut? Berikut 10 hewan langka yang dilindungi di Indonesia yang wajib teman-teman otakers ketahui. Yang pertama adalah orangutan. Orangutan hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk dalam jajaran hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Habitat orangutan adalah hutan hujan tropis dan larat terluar. Orangutan merupakan hewan pemakan buah-buahan dan pemakan telur, minyak dan keberadaan kecil. Orangutan sendiri dikatakan sebagai hewan langka karena hanya terdapat di 1.200 ekor saja saat ini. Padahal tahun 1990, orangutan diperkirakan berjumlah lebih dari 200.000 ekor. Saat ini, tempat penangkaran orangutan berada di Kalimantan Tengah bernama Taman Nasional Tanjung Puting. Yang kedua adalah badak berjual satu. Badak berjual satu atau badak Jawa mempunyai ciri khas satu jual di
Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hingga Pulau Jawa saja loh, tetapi juga bisa ditemukan di seluruh Nusantara. Populasi badak Jawa semakin menurun. Hal ini diakibatkan karena susahnya hewan ini untuk berkembang biak dan usia hidup hanya sekitar 80 tahun saja. Saat ini populasi badak berjula satu hanya sekitar 50-an ekor saja. Hewan ini dapat kalian temui di hutan ujung kulon Pulau Jawa. Yang ketiga adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa atau macan kumbang adalah hewan yang telah dinyatakan hampir punah tahun 2007. Macan tutul Jawa memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis macan tutul lainnya dan memiliki penglihatan yang sangat tajam dalam mencari mangsa. Macan ini adalah asli hewan endemis Pulau Jawa. Macan tutul merupakan satu-satunya kucing besar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Sebagian besar populasi macan tutul dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Yang keempat adalah kucing merah Kalimantan. Kucing merah adalah hewan endemis asli Pulau Kalimantan dengan karakteristik warna merah di seluruh tubuhnya. Mereka mendiami hutan tropis yang lebat. Kucing ini telah masuk sebagai hewan langka dan berancam punah sejak tahun 2002. Jumlah populasi di habitat aslinya kucing ini diperkirakan hanya tersisa sebanyak 2.500 ekor saja pada tahun 2007. Yang kelima adalah Singapura. Indonesia harusnya cukup bangga karena memiliki Singapura yang dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Hewan langka yang satu ini hanya mempunyai berat tubuh sekitar 80-140 gram saja, dan hewan ini memiliki panjang tubuh sekitar 12-15 cm. Hewan ini mempunyai sepasang mata yang lumayan besar yang ukurannya melebihi volume otaknya sendiri. Dan tahukah teman-teman kalau mata dari hewan Singapura ini hanya bisa digunakan pada malam hari? Habitat asli Singapura terdapat di Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Sumatera bagian selatan serta Tenggara. Yang keenam adalah ikan belida. Dengan berat tubuh dapat mencapai 1 kg dan panjang tubuh mencapai 87,5 cm, ikan belida ini memang cukup besar untuk ukuran ikan air tawar. Untuk tubuh ikan ini seperti pisau. Makanan kesukaan dari ikan belida ini adalah ikan-ikan kecil serta urban. Habitat asli dari ikan ini adalah di perairan wilayah air tawar di wilayah Jawa dan Kalimantan. Hewan langka yang ketujuh adalah harimau Sumatera. Jenis harimau Sumatera ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Keberadaannya kini sungguh memprihatinkan karena jumlah semua harimau Sumatera hanya tinggal 500 ekor saja. Penebangan hutan yang sembarangan dan perburuan liar dituding sebagai penyebab langkanya hewan yang satu ini. Sesuai namanya, hewan ini hanya terdapat di daerah Sumatera. Hewan langka yang ke-8 adalah anoa. Anoa mirip sebuah kambing dengan ukuran yang besar. Namun yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar, yaitu adanya tanduk luncing di kepalanya yang panjangnya mencapai 30 cm. Anoa termasuk mamalia yang mempunyai kuku genap. Anoa merupakan hewan endemis Pulau Sulawesi yang memiliki dua macam spesies, yaitu anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Ancaman kepunahan ini terjadi karena kebiasaan masyarakat sekitar yang memburunya untuk dikonsumsi hingga diambil bagian kulit dan tanduknya. Hewan langka ini hidup di dalam hutan sehingga anoa tidak bisa menjadi hewan ternak, meski memiliki kesamaan dengan hewan kerbau. Diketahui bahwa populasi anoa terbanyak dapat dijumpai di kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Bogani, Ngani-Waterbone, dan Suaka Marga Satwa Nampu. Hewan langka yang ke-9 adalah burung elang Jawa. Burung elang ini mempunyai bentuk yang sangat gagah, namun sangat disayangkan populasinya kini tinggal 250 ekor saja. Keberadaannya hampir tersebar merata di sekitar hutan di Pulau Jawa, seperti Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Gunung Salak, Gunung Slamet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain gunung-gunung, hewan
nasional yang ada di Jawa, seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango serta Taman Nasional Muara Betiri. Nah, hewan langka yang terakhir adalah komodo. Komodo merupakan hewan yang sangat langka karena jumlahnya yang sedikit. Hanya terdapat di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Komodo. Hewan ini juga termasuk spesies kadal paling besar di dunia, yang rata-rata memiliki panjang 2-3 meter dan berat mencapai 100 kg. Di alam bebas, habitat komodo telah mengalami pengusutan dan terancam punah karena aktivitas manusia. Oleh karena itu, International Union for the Conservation of Nature memasukkan komodo termasuk sebagai hewan yang langka. Hewan ini pun termasuk salah satu hewan langka yang dilindungi pemerintah Indonesia. Nah, otakers, itulah 10 hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Sebenarnya masih banyak sekali spesies hewan yang juga dikatakan sebagai hewan langka. Untuk itu, perlulah kita memahami akan keberadaan mereka ya. Jangan pernah memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi mereka dengan memakai produk yang dihasilkan dari bagian tubuh fauna tersebut. Nah, otakers, kalau kalian suka dengan channel ini, Nah, barusan adalah tentang video hewan-hewan langka. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan lagi sebuah video tentang akibat dari pemburuan atau penebangan hutan sehingga hewan tersebut menjadi langka, atau penyebab hewan tersebut menjadi langka. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hewan langka yang ada di Indonesia dan bagaimana sih cara melestarikan hewan langka agar keberadaannya tetap ada atau tetap lestari. Bu, kenapa sih hewan-hewan itu bisa langka? Jadi, yang menyebabkan hewan-hewan tersebut langka, yang pertama adalah perburuan. Jadi, banyak manusia yang memburu, yang membunuh hewan langka untuk kepentingan pribadi. Misalnya nih, salah satu contoh hewan langka itu adalah burung cendrawasih. Nah, mereka ingin mengambil bulu cendrawasih yang indah itu untuk dijadikan pakaian, untuk dijadikan topi. Kemudian mereka jual, mereka dapat uang kan? Nah, lama-lama hewan tersebut akan punah, ya kan? Akan habis. Ulah siapa? Ulah manusia. Makanya, oleh sebab itu, hewan langka harus dilindungi dan harus dilestarikan. Nah, penyebab hewan langka berikutnya adalah karena hewan kehilangan habitatnya. Jadi habitat itu adalah tempat tinggal. Jadi banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya atau kehilangan habitatnya karena ulah manusia. Jadi manusia itu menebang pohon, menebang hutan secara liar, sehingga hewan-hewan itu kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kemudian hutan-hutan tempat mereka tinggal itu malah dijadikan dan didirikan gedung-gedung, didirikan perumahan, didirikan pabrik. Padahal kan itu adalah tempat tinggal mereka. Nah, jadi gitu ya penyebabnya. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih apa saja hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Indonesia itu punya 2 jenis harimau. Yang pertama itu harimau Bali. Nah, harimau Bali ini sudah punah, sudah dinyatakan punah sejak tahun 1937. Nah, sekarang masih tersisa harimau Sumatera yang ada di Sumatera. Ya, namun jumlahnya sangat sedikit, yaitu diperkirakan hanya berkisar sekitar 500 ekor. Ya. Nah, kenapa?
Halo semuanya, selamat pagi. Nah, itu tadi ya, penyebab hewan-hewan tersebut menjadi langka. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok tersebut berjumlahkan 5 orang. Kelompok yang pertama adalah Guru Rizky Akbar, Almira, Pira, Anissa. Kelompok yang kedua Alda, Muhammad Akmal, Fahri, Devina, Eva. Kelompok yang ketiga Randi, Hafiz, Jahra, Neng Sapira, dan Putri. Nah, Bapak akan bagikan LKPD dan ada di sini juga ada bahan ajar atau materi. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas dari Bapak. Yang pertama adalah setiap kelompok mendiskusikan tentang penyebab terjadinya kelangkaan hewan, ya. Yang kedua, mendiskusikan tentang cara melestarikan hewan langka agar tidak punah. Yang ketiga, memilih gambar hewan langka dan tidak langka. Itu adalah tugas setiap kelompok. Nah, nanti lihat ya petunjuk di LKPD-nya. Ini satu kelompok, satu. Kerjakan yang nomor 1 dan 2 dulu sebelum ke nomor 3. Ya. Ya, kerjakan ya dari nomor 1 sampai nomor 3. Jadi yang nomor 1 itu mendiskusikan penyebab terjadinya kelangkaan hewan. Yang kedua, berdiskusi tentang cara melestarikan hewan langka agar tidak punah. Yang ketiga, memilih gambar hewan langka dan tidak langka. Nah, Bapak harapkan setiap kelompok mampu bekerja sama dengan baik. Jadi jangan mengandalkan 1 orang atau 2 orang. Jadi semuanya bekerja sama. Nah, kalau belum ada yang dipahami, kalau belum kurang dipahami, jadi bisa ditanyakan ya. Kalau yang belum paham atau kurang dipahami, bisa ditanyakan ke Bapak. Ayo kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah selesai nomor 1 dan nomor 2, nah ini karton. Kalian pilih mana yang termasuk hewan langka dan hewan tidak langka. Jadi dikelompokkan ya. Mana yang termasuk ke dalam kelompok hewan langka dan hewan tidak langka. Di LKPD coba lihat ini kan di sini ya, di belakang di sini isinya ya.
Ayo kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Bapak kasih waktu setiap kelompok 20 menit atau 25 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Tulis di sana. Yang satu aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor satunya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ditulis. Enggak usah. Itunya saja ya di LKPD-nya. Kasih penjelasan, kasih tulisan, mana yang termasuk hewan langka, mana yang termasuk hewan tidak langka. Langka, jadi nanti bagian menempel. Awas lemnya jangan dipakai main, ya. Lemna ulah dianggo heureuy. Isi carpol. Tong arelek. Itu nomor 1, nomor 2-nya lihat di belakangnya di buku. Masih di sana kerjakannya. Malaman pagi apa iya pada usaha di bawah ayo di anak pernah kaca Satu dan 2. Rapi, cing rapi.
Yo, sok. Eta Monyet jantan. bekantan. 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 Bukan monyet jantan, bekantan. Hampir mirip ya. Si Monyet bekantan. Kursi rapis ya. Sampahnya kumpulkan. Ya, sampahnya kumpulkan. Ya, bekas guntingnya dikumpulkan ya. Nanti setelah pembelajaran
dibuang ke tempat sampah. Ya, untuk bekas. Baik, duduk. Kaki nak bawahkan. Hewan langka. Hewan langka, hewan tidak langka. Tadi kurang disumputkan. Kayak aku natural dulu sama semua aduh. Mas, hati-hati lemak kena buku. Ya.
Guntingna udah beres. Ini guntingnya udah. Sok pinjam dulu. Nih. Nggak bisa meninggal, tidak bisa berubah. Langka dan tidak langka. Ada tersebut. Lucu ah. Beres. Sok pisah mana yang langka, yang tidak langka, tinggal nerapkan.
Bekantan. Berapa menit? Oke, 45 ya. Bekantan. Bekantan. Bye. Baik. Kumpulkan. Kepicen. Kita kan bantuan ke doa. Orang Jawa. Lang Jawa. Mana? Bekantan.
Kucing. Zombie. Paling 3 menit perasaan. Enak. Udah beres belum? Beres semua? Nah, kalau sudah beres, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, setiap kelompok. Yang pertama, yang sudah beres, kelompok 1 sudah beres? Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Bos. Ya, coba lihatkan ke kelompok yang lain hasil kerja kelompok kalian. Ini adalah hasil kerja kelompok 1 tentang hewan langka dan hewan tidak langka. Yang pertama apa? Terus? Terus? Ya. Terus? Terus hewan tidak langkanya apa saja?
kambing, sapi. Nah, itu adalah hewan langka dan hewan tidak langka. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah tampil ke depan. Tepuk tangan. Ya, silahkan. Awak. Sekarang kelompok 2. Ya, yo ke depan kelompok 2. Yo, iya. Ini adalah hasil kerja kelompok 2. Ya, perhatikan. Di sini ada hewan langka dan hewan tidak langka. Nah, kelompok 2 sudah betul belum? Sudah mampu belum mengelompokkan mana hewan langka dan hewan tidak langka? Coba. Hewan dimulai dari hewan langka. Komodo, badak berjumlah 1, harimau Sumatera, orang-utan, burung Jawa, anoan, monyet berantai, gajah, merah, babi rusa. Terus hewan tidak langkanya? Kucing, kambing, kuda, sapi. Iya, kelompok 2 juga sudah mampu membedakan mana hewan langka dan hewan tidak langka. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok 3. Oh, belum beres. Ya, sebentar. Untuk kelompok 3 masih belum. Ya, silakan kelompok 3 yang selanjutnya. Nah, ini adalah hasil kerjasama kelompok 3 membedakan hewan langka mana dan hewan tidak langka. Coba kasih tunjuk ke teman yang lain. Yang pertama hewan langka, yang termasuk hewan langka. Bekantan. Terus terus hewan tidak langkanya? Kambing, sapi, kuda, kucing. Nah, itu hasil kelompok 3 membedakan hewan langka dan tidak langka. Ya, sama. Berarti semua kelompok sudah mampu membedakan mana hewan langka dan hewan tidak langka. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali lagi ke kelompoknya. Nah, tadi adalah hasil kerjasama kelompok kalian membedakan mana hewan langka dan hewan tidak langka. Nah, silakan hasil kerja kelompok kalian dikumpulkan ke depan bersama LKPD-nya. Ayo. Nanti bisa ditempel di kelas opat. Wah, yang rapi. Suak di atas. Gunting sama lemnya dikumpulkan ke depan. Nah, silakan duduk kembali. Ya, duduk lagi yang rapi.
Nah, jadi pembelajaran kali ini untuk kesimpulannya apa? Dari pembelajaran kali ini kesimpulannya apa? Iya, bisa membedakan hewan langka dan tidak langka. Coba, apa saja yang termasuk ke dalam hewan langka? Terus? Ya. Terus? Apalagi? Elang Jawa. Nah, itu adalah termasuk hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Kalau hewan tidak langkanya apa? Kuda, cicing, kambing, sapi. Ya, itu juga termasuk salah satu hewan tidak langka. Ya, kalau hewan tidak langka itu berarti hewan yang masih banyak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, bagian apa yang kalian sukai dalam pembelajaran kali ini? Hah? Menempel. Terus? Ya, menggunting. Jadi menempel dan menggunting foto hewan-hewan langka. Ya, dan tidak langka. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya adalah masih sama ya. Tema 6, indahnya negeriku, keanekaragaman hewan. Nanti kita akan mempelajari tentang jenis anggrek yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan dulu sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan membaca doa. Nah, sebelum membaca doa, silahkan bukunya dirapihkan. Nah, ini untuk buku temanya, ya Bapak ambil kembali, takut hilang. Silakan. Nah, untuk memimpin doa kali ini Bapak persilahkan pada Alda untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang marilah kita membaca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pertama pulang kelompok 1. Hati-hati di jalannya, langsung pulang. Kelompok 2. Ya, kelompok 3.